Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa mempresentasikan tentang program tindak lanjut dari PKG, yaitu tentang kegiatan di sekolah ya. Saya punya program di sini namanya Sudah Bergerak atau Satu Hari Bergerak. Ini yang melatar belakangi kegiatan Sudah Bergerak, yaitu tentang kesadaran kesehatan dan kebugaran fisik ya. Karena dari jiwa yang sehat, dari badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, seperti itu. Ini programnya namanya Satu Hari Bergerak ya. Next. Tujuan dari programnya yaitu salah satunya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebugaran. Jadi tidak hanya sebatas ketika berolahraga, pelajaran olahraga saja, tetapi menjaga kebugaran atau kesehatan ini bisa menjadi sebuah kesadaran di rumah ataupun dimanapun. Itu tidak hanya buat peserta didik, tetapi buat ibu bapak guru, buat orang tua, ya, semua yang ada di lingkungan sekolah. Ini juga menjadi sarana edukasi bagi guru dan juga orang tua. Selanjutnya, nah ini capaian langkah-langkah yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dan dengan Satu Hari Bergerak, kita bisa mengajak warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf, untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik yang teratur dan menyenangkan seperti itu. Jadi secara otomatisasinya nanti akan terbiasa dengan menjaga kebugaran seperti itu. Ini strukturnya ya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah di sana sebagai penanggung jawab, juga kami guru olahraga sebagai tim pengarah, dan rekan-rekan guru kelas. Karena guru kelas juga kami harapkan bisa menjadi tempat kita sharing dan juga berbagi ya. Kita juga minta bantuan untuk tim pengarah juga untuk guru kelas untuk mengarahkan siswa ya, seperti itu. Lanjut. Ini untuk program Satu Hari Bergerak ya, adalah inisiatif yang mengajak seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh dan kesehatan mental ya. Karena dengan sering kita lakukan pembiasaan, itu akan menjadi sebuah habit ya, menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini rencana untuk evaluasinya, kita akan ada penilaian juga. Evaluasi program Satu Hari Bergerak ini nanti akan dikembangkan ke depannya. Kita akan dicobakan dulu. Kita jadikan bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kegiatan tingkat keberhasilan ini ya, untuk kegiatan Sehari Bergerak ini. Karena apa? Masing-masing karakter anak masing-masing punya karakter yang berbeda, terutama dalam bidang olahraga. Ada yang memang motoriknya sudah bagus, ada juga yang memang kurang bagus seperti itu. Jadi ini juga sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depannya, bukan hanya sebatas pembiasaan. Lanjut baik. Indikator keberhasilannya yaitu kita lihat dari partisipasi siswa ya, tingkat partisipasi siswa, partisipasi guru dan staf, partisipasi orang tua, kemudian juga ada dari indikator fisik dan kesehatan, dari perubahan dalam kebugaran fisik ya, kemudian juga pengurangan stres atau kecemasan, kemudian juga ada kondisi kesehatan. Yang ketiga yaitu ada penilaian hasil evaluasi. Nanti dari penilaian hasil evaluasi tadi, tetap untuk penilaian ada nanti dalam bentuk rubrik ya, kita akan buatkan rubriknya. Dari penilaian lanjut nanti kita ke analisis hasil evaluasi ya, dari mulai kualitas kegiatannya, keterlibatan dan kepuasan peserta, dampak terhadap pola hidup sehatnya, umpan balik untuk perbaikan, laporan hasil evaluasi ataupun tindak lanjut dan pengembangan. Jadi nanti mudah-mudahan Satu Hari Bergerak ini bisa berkembang lagi dengan kegiatan lainnya yang memang bisa lebih baik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani. Lanjut. Ini rencana evaluasi sehari bergerak ya. Jadi yang tadi saya sampaikan sebagai bahan pengukur sejauh mana program ini berhasil dan dalam meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan dan juga mental ya. Nah, ini kemungkinan tantangan dalam program Satu Hari Bergerak. Meskipun program Satu Hari Bergerak ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental, tetapi pelaksanaannya bisa menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Ada beberapa kemungkinan tantangan yang bisa muncul selama persiapan pelaksanaan. Di antaranya di sini ada tantangan logistik dan persiapan ya. Kemudian ada juga tantangan keterlibatan dan partisipasi
kemudian tantangan cuaca dan keamanan, kemudian juga ada tantangan sosial dan psikologi. Yang kelima adalah tantangan keberlanjutan program dan tantangan dalam pengukuran dampak. Ini menjadi sebuah tantangan juga yang memang harus diantisipasi untuk mensukseskan kegiatan satu hari bergerak. Pelaksanaan satu hari bergerak ini memang memiliki tantangan yang beragam, namun dengan perencanaan yang matang, insya Allah pendekatan yang fleksibel, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi. Ya. Nah, dari kesimpulan di sini, satu hari bergerak merupakan inisiatif penting untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran, ya, kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik yang teratur. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan mental siswa, tetapi juga untuk membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat berlangsung seumur hidup. Ini yang paling penting ya, kebiasaan, habit untuk tetap bugar, ya seperti itu. Lanjut. Ini kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dimulai dari diri kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya, seperti pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu mungkin program yang ingin saya sampaikan untuk ke depan untuk SDG sudah tentang satu hari bergerak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan juga untuk warga sekolah. Ada yang ditanyakan mungkin silakan. Oke, silakan Bu. Saya masih biasa itu kegiatan program satu hari bergerak itu pelaksanaannya itu hanya satu kali atau misalnya kontinu setiap hari apa? Ini dilakukan kontinu ya, kontinu kita akan melibatkan aset sekolah. Karena aset sekolah itu kan tidak hanya sebatas sarana prasarana, ada siswa, ada orang tua, ada juga guru, kepala sekolah, bahkan warga lingkungan sekolah. Nah, rencana ini akan kita lakukan kontinu. Dan kita pun akan menjalin sebuah kerjasama dengan orang tua ataupun misalkan dengan kelompok kebugaran jasmani. Contoh misalkan dengan instruktur senam kayak gitu, kita bisa mendatangkan dari luar. Atau misalkan orang tua yang sebagai instruktur kita bisa undang. Kita akan kolaborasikan ini kegiatannya, dan ini kita akan lakukan setiap minggu. Setiap minggu bisa saja misalkan di hari Sabtu, di hari terakhir, ataupun misalkan di hari Jumat seperti itu. Nah, itu mungkin Bu. Jadi nanti akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Hari Sabtu kan kita nggak ada tuh senam bersama. Ya. Nah, kalau saat ini kan pembiasaan itu dipimpin oleh guru. Kalau nanti siswa sendiri yang akan berkreasi, misalkan kelas 6, kita akan tugaskan mereka mencari bahan materi untuk hari Sabtu itu. Misalkan yoga, atau misalkan selanjutnya kelas 5 mencari misalkan senam jumba, ya, atau misalkan tidak hanya sebatas senam Bu, kaulinan barudak misalkan, atau permainan tradisional. Jadi hari Sabtu itu tidak hanya sebatas senam aja, kita akan kembangkan ya. Jadi nanti akan kita bagi kelompok, kita akan tugaskan sesuai dengan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani seperti itu. Jadi akan bergantian seperti itu. Ada lagi? Ya. Tadi kan ada analisis Ya. kepuasan. Ya. Bagaimana cara menganalisis kepuasan dari peserta? Ya, nanti kita akan buat rubrik dan juga umpan balik dalam bentuk rubrik umpan balik, nanti kita akan sampaikan. Ya, kayak gitu. Nanti kita akan sampaikan ke orang tua, ke guru, ke anak-anak, seperti itu. Jadi nanti kita tahu sejauh mana kepuasan murid ataupun warga sekolah tentang kegiatan ini dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya dan juga atas kepercayaannya. Mohon bantuannya untuk support kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.